Shalom, selamat pagi buat semua anak sekolah minggu. Apa kabar kalian? Ya, pada sehat, penuh sukacita. Siap memuji Tuhan? Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Kami anak-anak-Mu dapat beribadah, dapat bernyanyi, memuji nama Tuhan. Meskipun kami di rumah Tuhan, tapi kami tetap bersuka cita memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati sekolah minggu kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Siap memuji Tuhan adik-adik? Ya, kita mau sapa selamat pagi sama Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapak. Adik-adik tahu tidak kalau Tuhan itu selalu melihat kita, apa yang kita buat, baik yang baik, yang jahat. Mata Tuhan tetap melihat. Adik-adik tahu lagu Mata Tuhan Melihat? Tahu ya adik-adik ya? Sama-sama kita nyanyikan ya. Boleh tepuk tangan adik-adik. Sekarang tiba waktunya kita akan memberi persembahan. Adik-adik sudah punya celengan semua kan? Iya, langsung punya celengan. Coba persiapkan dulu persembahannya, ambil celengannya. Kita akan memberi persembahan. Kita nyanyi lagu Beri Syukur.
panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, 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 susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Kita akan doa persembahan. Adik-adik ikuti Rasa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat Tuhan yang boleh kami rasakan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau mengembalikan sebagian dari berkat Tuhan. Tuhan, berkati papa mama kami, berkati pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, kita angkat pujian kasihnya seperti sungai. Kasih Yesus seperti sungai. Damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu pagi, mengalir di waktu petang, damainya seperti sungai di hatiku. Halo adik-adik, sukacita hari ini kembali kita bisa beribadah bersama. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami supaya kami bisa mengerti firman Tuhan, dan firman Tuhan boleh tinggal dalam hati kami dan juga bisa berakar, bertumbuh, berbuah. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita pasti senang kalau kita punya banyak teman, apalagi teman itu baik sama kita. Ya, suka kasih permen, kalau kita belajar nggak bisa dia suka ajari kita, kalau dia jalan-jalan dia pulang kasih hadiah sama kita, kita pasti senang karena teman kita itu sangat baik kepada kita, perhatian, dan teman kadang-kadang itu bisa seperti saudara bagi kita. Tapi adik-adik kita akan sedih kalau ada orang yang benci kepada kita. Ada teman yang gak suka sama kita, suka ejek, suka kata-kata yang tidak baik kepada kita, kemudian teman-teman yang mungkin iri. Nah, kita pasti akan sangat sedih. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, cerita kita hari ini masih lanjut tentang cerita Daud. Nah, Daud juga sedih. Kenapa adik-adik sedih? Karena Daud dia punya teman yang baik, yaitu Yonatan. Tapi Papa Yonatan, yaitu Raja Saul, dia sangat benci kepada Daud dan dia berusaha membunuh Daud, sehingga kemudian dia selalu mengejar kemana Daud pergi, dia mencari Daud. Dan Daud
dia berpikir dia tidak bisa lagi tinggal di istana. Karena setiap hari Saul selalu mengejar dia dan mau membunuh dia. Hingga kemudian dia pergi, dia melarikan diri ke daerah yang bernama Nob. Di Nob itu dia bertemu dengan seorang imam. Dan imam itu kenal dengan dia, imam itu sangat baik kepada dia, memberi dia makan, kemudian juga memberi dia pedang. Tetapi pada waktu itu Daud dia berpikir, kalau dia tinggal di daerah orang Israel, maka Raja Saul pasti bisa menemukan dia. Karena daerah Israel itu tidak luas. Dan Saul dia punya banyak prajurit. Dia bisa menyuruh prajurit-prajuritnya untuk mencari dia. Dan kalau dia ditangkap pasti dia akan dibunuh. Hingga kemudian dia berpikir dia harus pergi ke daerah orang Filistin. Dan dia pindah, dia pergi ke daerah yang bernama Gad. Tapi apakah di daerah orang Filistin Daud juga aman? Ternyata tidak. Pada waktu itu ketika Daud dia sedang jalan-jalan, tiba-tiba ada tentaranya orang Filistin kemudian bertemu dengan Daud dan dia katakan, bukankah itu adalah Daud yang sudah mengalahkan raksasa Goliat? Kemudian mereka menangkap Daud dan membawa dia kepada Raja Filistin. Dan Daud tidak habis akal. Ketika dia ditangkap, dia pura-pura jadi orang gila. Dia biarkan ludahnya itu mengalir dari mulutnya, kemudian meleleh ke janggutnya, dan kemudian dia coret-coret dinding. Dia seperti orang gila. Dan ketika Raja Filistin melihat itu, dia marah kepada prajuritnya. Dia katakan, kenapa kalian bawa orang gila kemari? Apakah di daerah Filistin ini sudah kekurangan orang gila? Di tempat kita sudah begitu banyak orang gila. Kenapa kalian bawa orang gila? Ayo lepaskan dia, lepaskan dia. Nah kemudian Daud dilepaskan. Nah Daud dia begitu bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan mengasihi dia, melindungi dia. Sehingga dia terbebas dari raja orang Filistin. Kemudian Daud dia pergi ke padang gurun. Karena dia tahu bahwa banyak orang mengenal dia. Kalau dia ke padang gurun, maka orang tidak bisa melihat dan mengenal dia. Tetapi adik-adik ketika dia ada di padang gurun, dia pergi ke satu tempat yang namanya Gua Adulam. Pada mulanya dia sendirian di sana. Tapi kemudian ternyata ada orang-orang yang melihat Daud ada di gua itu dan mereka satu persatu datang. Siapa orang-orang itu? Ternyata orang-orang yang datang itu adalah orang-orang yang sedang kesusahan. Ada orang-orang yang sedang sedih. Ada orang-orang yang karena mereka banyak hutang kepada Raja Saul dan mereka tidak bisa bayar, sehingga kemudian mereka melarikan diri karena mereka takut ditangkap. Lalu orang-orang ini datang sampai 400 orang yang berkumpul dan mereka menjadikan Daud sebagai pemimpin mereka. Meskipun orang-orang yang ikut dengan Daud itu tidak sebanyak orang-orang yang dipimpin oleh Saul, tapi mereka mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Daud. Dan Daud mengajarkan hal-hal yang baik kepada mereka. Mereka diajarkan bagaimana mencari makanan dengan cara yang baik, tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri, dan kalau ada gembala-gembala yang sedang kesulitan menjaga dombanya, mereka juga menolong. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, hingga suatu waktu Daud dia bersama dengan temannya yang bernama Abisai. Pada waktu itu mereka mendengar bahwa tentaranya Saul itu sedang ada di dekat mereka dan sedang berkemah di dekat mereka. Daud kemudian mengajak Abisai untuk pergi mencari keberadaan daripada Raja Saul dan juga tentara-tentaranya. Mereka menunggu sampai malam hari supaya tidak ada orang yang mengetahui keberadaan mereka. Pada waktu itu mereka mendengar sepertinya tidak ada suara lagi. Sepertinya mereka semua sudah kelelahan, semuanya sudah tidur. Lalu kemudian Daud katakan kepada Abisai, ayo kita menghampiri perkemahan mereka. Nah, ketika mereka sudah sampai ke perkemahan mereka, benar, ternyata semua orang di sana itu sedang tidur dengan nyenyaknya. Dan Abisai kemudian berkata kepada Daud, dia katakan, Daud, Tuhan sudah menyerahkan Saul
Saul kepada kita. Tetapi pada waktu itu Daud katakan, tidak boleh. Meskipun Raja Saul berbuat jahat, Tuhan mengetahui kejahatannya dan biarlah Tuhan yang menghukum dia. Kita tidak boleh membunuh dia dan melakukan kejahatan kepadanya. Hanya kita ambil pedangnya dan kita ambil kendinya, lalu kita bawa pergi. Maka kemudian mereka ambil pedang, ambil kendi, dan kemudian mereka pergi meninggalkan perkemahan. Setelah mereka sampai di tempat yang agak jauh dan keesokan harinya sudah pagi-pagi benar, pada waktu itu kemudian Daud berteriak. Dia katakan, Raja Saul, bangun! Tentara-tentara Saul, bangun! Abner, mengapa engkau tidak menjaga Raja Saul dengan baik? Nah, pada waktu itu Abner, dia panglimanya Saul, dia cepat-cepat bangun. Dan dia terkejut mendengar suaranya Daud. Dia lihat sekelilingnya apakah Raja Saul masih selamat. Dan ternyata Raja Saul masih selamat. Dan pada waktu itu mereka melihat ada sesuatu yang hilang. Dan mereka melihat ternyata pedang raja dan juga kendinya tidak ada. Dan kemudian Daud dia katakan, Raja Saul, kenapa engkau mau membunuh aku? Aku tidak pernah berbuat jahat kepadamu. Lihat, aku punya kesempatan untuk membunuh. Tetapi aku tidak mau membunuh engkau. Ada yang dikasih Tuhan ketika Raja Saul mendengar apa yang dikatakan oleh Daud. Dia menjadi malu. Dan dia katakan kepada Daud, Daud, aku minta maaf kepadamu karena selama ini aku sudah tidak baik kepadamu. Engkau seorang yang baik, tetapi aku berusaha untuk membunuh. Engkau boleh ikut aku kembali ke istana. Tetapi Daud dia memilih kembali bersama dengan orang-orang yang ikut dengan dia dan tidak kembali ke istana. Nah, ada yang dikasih Tuhan, apa yang kita bisa pelajari dari kisah Daud ini? Kita melihat bagaimana Daud seorang yang sangat menghormati Tuhan. Dia bisa punya kesempatan 2 kali untuk membunuh Raja Saul, tapi dia tidak melakukan. Karena dia tahu Raja Saul dia seorang yang dipilih oleh Tuhan. Dia seorang yang diurapi Tuhan dan dia tidak mau mengambil kesempatan untuk membunuh. Dan kejahatan Raja Saul biarlah Tuhan yang membalasnya. Nah, ada yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus juga demikian. Ketika dia disalibkan, orang-orang yang menyalibkan dia, Tuhan Yesus justru mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus tidak membalas perbuatan orang-orang yang sudah menyalibkan dia dengan kejahatan, tapi dia memberikan pengampunan. Nah, ada yang dikasih Tuhan, kalau kita punya teman yang nakal, teman yang suka usil, teman yang suka ngejek kita, apa yang kita lakukan? Nah, kita boleh mendoakan mereka. Berdoa, minta Tuhan untuk mengubahkan mereka supaya mereka bisa menjadi teman-teman yang lebih baik lagi. Dan kalau mereka misalnya sedang dalam kesusahan, kita juga harus membantu mereka. Ingat ya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah perbuatan yang jahat itu dengan yang baik. Karena itu menyenangkan hatinya Tuhan. Nah, ada yang dikasih Tuhan, ayat hafalan kita hari ini adalah Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Firman Tuhan sampai di sini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kami bisa belajar bagaimana dari kehidupan Daud. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dia justru melakukan hal yang baik. Tuhan, tolonglah kami juga supaya kami juga bisa berbuat demikian. Seperti Tuhan juga
mengasihi orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik. Tuhan, biarlah Engkau menjadikan kami pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak sekolah minggu supaya mereka terus bisa bertumbuh di dalam Tuhan dan terus mengasihi Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Terima kasih adik-adik, sampai bertemu lagi minggu depan. Tuhan memberkati. Ya, sekarang adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akhiri dengan doa Bapa kami ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. God bless.